Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebaktian rumah tangga, kita akan masuk dalam saat teduh. Kebaktian rumah tangga Jemaat GKP RWL Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 5 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa syukur untuk pembacaan Alkitab. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah menyertai melindungi kami di sepanjang minggu yang lalu. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukan kebaktian rumah tangga di malam hari ini, oleh kasih dan pertolongan Tuhan Allah Bapa di surga. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga seluruh aktivitas yang kami lakukan dalam kebaktian rumah tangga ini adalah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kehadirat-Mu. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari surat Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah,
Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air tawar dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam. Sungguh berbahagia malam hari ini kita bertemu lagi dalam kebaktian rumah tangga, walaupun secara online. Sinode GKP telah menyiapkan bahan khotbah untuk kita jadikan bahan renungan di malam hari ini. Dan saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan dan renungan tambahan untuk lebih mengarahkan bahan yang sudah disiapkan oleh Sinode GKP. Saya akan mulai baca dari paragraf pertama dan kedua. Seorang filsuf bernama Sokrates pernah bertemu dengan seorang pria, kenalannya. Pria ini hendak menceritakan suatu kabar. Sebelum pria tersebut bercerita, Sokrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan padanya, sebuah tes yang kini dikenal dengan sebutan tes 3 filter atau triple filter test. Tes ini berisi pertanyaan saringan yang harus dijawab untuk mengetahui apakah cerita tersebut benar-benar perlu disampaikan atau tidak. Filter yang pertama adalah tentang kebenaran. Apakah kabar yang dia akan ceritakan ini adalah sebuah kebenaran? Filter yang kedua adalah tentang kebaikan. Apakah yang akan dikatakannya itu adalah sesuatu yang baik? Dan filter ketiga adalah kegunaan. Apakah yang akan dia ceritakan itu berguna bagi Sokrates? Pada ketiga filter itu, pria tersebut menjawab tidak 3 kali. Lalu Sokrates berkata, bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan dan tidak berguna bagi saya, mengapa Anda harus menceritakannya pada saya? Kisah Sokrates ini mengingatkan kita bahwa seringkali lidah kita mengatakan sesuatu tanpa disaring atau difilter terlebih dahulu. Dan tanpa disaring seperti itu, terkadang yang keluar adalah gosip, hinaan, fitnah, kata kasar, kebohongan, kemunafikan, dan lain-lain. Semua itu adalah dosa yang disebabkan oleh lidah. Semua itu dapat berdampak buruk menjadi perselisihan, pengucilan, melukai orang lain atau diri sendiri, membunuh seseorang, dan lain sebagainya.
Bapak dan Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apa yang diketengahkan pada paragraf 1 dan 2 ini dalam bahan khotbah yang disiapkan oleh Sinode GKP merupakan suatu peringatan keras bagi semua orang percaya anak-anak Tuhan. Bagaimana mengendalikan setiap langkah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup umat Tuhan senantiasa berada di bawah terang kasih Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Lidah adalah alat tubuh di mulut yang dapat bergerak-gerak dengan mudah. Gunanya untuk menjilat, mengecap, dan berkata-kata. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, lidah yang terdapat di mulut sangat besar peranannya dalam menjalani hidup dan kehidupan. Firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Lidah yang tak terkendalikan, walaupun suatu anggota tubuh yang kecil saja, dapat mengakibatkan masalah dan persoalan yang besar, bahkan bisa tak dapat dikuasai. Lidah menyalakan roda kehidupan manusia dan ada sangkut pautnya dengan komunikasi antar sesama. Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa setiap perkataan-perkataan yang jahat itu berasal dari iblis. Itulah peringatan dini yang disampaikan kepada kita semua, supaya senantiasa menjaga perkataan dan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut, sehingga tidak mendukakan hati Tuhan dan menimbulkan konflik di antara sesama kita. Kita masuk kepada paragraf berikutnya, yaitu paragraf 3. Seperti itu jugalah yang coba Yakobus maksudkan dalam suratnya tentang dosa yang ditimbulkan oleh lidah. Dia menggambarkan lidah itu seperti api yang apabila tersulut akan menghanguskan semua yang ada di hadapannya. Lidah juga seperti noda yang membawa kecemaran pada seluruh tubuh. Lalu apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi kerusakan dalam hidup? Oleh karena lidah, tidak ada cara lain selain belajar mengendalikan lidah. Kenapa? Karena menurut Yakobus, lidah itu seperti kekang pada mulut kuda atau kemudi pada kapal, yang artinya lidah mampu mengendalikan hidup kita. Dan ini sangat merepotkan sekali. Baik buruknya hidup kita bergantung pada lidah. Oleh karena itu saat ini kita diingatkan bahwa orang bijaksana bukanlah mereka yang hidupnya dikendalikan oleh lidah, melainkan mereka yang mampu mengendalikan lidah mereka. Kalau mereka sudah bisa mengendalikan lidah mereka, mereka telah mengendalikan hidup mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam paragraf ketiga ini, kembali kepada kita semua diperingatkan supaya selalu hati-hati dalam ketika mengeluarkan perkataan-perkataan. Mulutmu itu adalah harimaumu. Esensinya bahwa lidah itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia, tetapi sebaliknya juga dapat menghasilkan sesuatu yang buas, yang tidak akan diam, karena setiap orang yang berkata-kata di dalam perkataannya ada kandungan keinginan, kecurigaan, persaingan, bahkan kebencian, saudara-saudara sekalian. Dalam surat Kolose 3 ayat 8 ditegaskan, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Saudara-saudara sekalian, kejahatan adalah sumber yang membuat tindakan ganas atau sangat berbahaya terhadap orang lain. Sedangkan fitnah dan kata-kata yang kotor menyatakan tutur kata
yang jahat dan dengki. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita waspadai bersama terhadap kejahatan-kejahatan melalui perkataan-perkataan, baik yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, yang mengakibatkan kerusakan dalam persekutuan umat Tuhan. Kita harus terus berupaya untuk menghentikan pola pikir buruk yang bertentangan jauh dari keteladanan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam paragraf 4, Bapak Ibu Saudara sekalian. Surat Yakobus ini juga hendak mengkritik perilaku orang-orang Kristen Yahudi yang seringkali bisa memiliki dua sifat yang sangat bertentangan dengan mulutnya. Dengan lidah mereka diajarkan untuk memuji Tuhan, yang senantiasa mereka lakukan dalam ritual keagamaan. Tetapi dengan lidah yang sama, seseorang bisa mengutuk sesama manusia. Jika lidah kita senang memuji Tuhan, maka seharusnya lah lidah kita pakai untuk bersikap ramah, lemah lembut, tidak mencaci maki, dan memberi rasa hormat pada sesama. Untuk memperjelasnya, Yakobus pun mengibaratkan seperti mata air yang tidak mungkin menghasilkan dua rasa berbeda, dan pohon yang tidak mungkin menghasilkan buah yang berbeda. Artinya orang Kristen sejati tidak akan menghasilkan perkataan yang buruk terhadap sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada penggalan syair lagu yang sering dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Saudara-saudara sekalian, inilah yang sering kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan isi hati. Lain yang diucapkan, lain yang dilakukan. Antara kata dan perbuatan bisa berbeda, saudara-saudara. Surat Yakobus ini menasihatkan kepada kita semua supaya jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Buang jauh-jauh dusta dan kemunafikan. Firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 21 berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ayat ini merupakan doa pribadi pemazmur yang juga patut kita mohonkan bersama kepada Tuhan menjadi permohonan doa kita. Agar kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menganugerahkan semangat kejujuran bagi kita semua, pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan. Kita masuk dalam paragraf 5 dan 6. Di masa pandemi dan era digital ini, perkataan kita tidak lagi hanya kita sampaikan lewat lidah, tetapi juga lewat jemari kita. Kita bisa menemukan orang-orang yang sangat suka memasang status rohani dan penuh hikmat. Tapi di media sosial lainnya, mereka ikut mencaci maki seorang public figure atau berkata kasar terhadap berita yang ia belum tahu kebenarannya. Dalam hal lainnya, sekarang ini orang dengan mudah menyebarkan berita hoax dan memprovokasi masyarakat. Semua itu bertaburan dalam grup-grup chatting dan bertebaran di berbagai macam platform media sosial. Terhadap momok di atas ini, kita perlu melawannya dengan terus menerapkan saring sebelum sharing atau membagikan. Kita perlu benar-benar menilai apakah yang akan kita sampaikan ini
akan berdampak buruk atau tidak, dan apakah itu juga berguna dan merupakan sebuah kebenaran atau tidak. Selain menyaring, justru kita perlu juga untuk menunjukkan mana berita yang salah, meredam atau mencegah perkataan yang menyakitkan dan berdampak buruk. Kita tidak boleh diam, karena dengan diam kita sama saja seperti membiarkan api kecil menyala dan lama-kelamaan menjadi besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam paragraf 5 dan 6 ini mengingatkan kepada kita semua supaya bisa menjaga diri untuk tidak melakukan kebohongan-kebohongan, menyebarluaskan berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Firman Tuhan dalam surat Efesus 4 ayat 25 berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Perkataan seseorang yang mengandung dusta dan kebohongan harus dibuang jauh-jauh, karena dusta dan kebohongan berpotensi mengganggu etika hidup yang baik dalam persekutuan dan kehidupan keluarga maupun individu. Dusta dan kebohongan hanya akan merusak tatanan hidup bersama dalam tubuh Kristus. Sangat diperlukan kesabaran dan ketelitian untuk menseleksi atau memilih berita-berita, isu-isu yang berkembang, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak benar, yang berpotensi menimbulkan persoalan dan masalah, bahkan konflik dan perpecahan, sehingga sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, tidak ikut serta menjadi penyebar berita-berita bohong. Selanjutnya firman Tuhan dalam surat Efesus ayat 4, pasal 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kita masuk, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, pada paragraf ke-7, yaitu paragraf terakhir. Yakobus dalam perikop sebelumnya menyampaikan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya sudah mati, adalah mati. Jadi kalau ada sesuatu yang salah dan kita diam saja, lantas apakah iman kita masih hidup di dalam diri kita? Ini adalah suatu pertanyaan yang begitu sangat strategis untuk dapat kita renungkan bersama dalam menjalani hidup dalam dan kehidupan dalam persekutuan, pribadi lepas pribadi, demi kerukunan persekutuan umat Kristen. Dalam paragraf ini mengingatkan bahwa gereja harus dapat melaksanakan langkah-langkah pastoral secara aktif terhadap sesuatu kesalahan atau penyimpangan, baik dari perspektif iman Kristen maupun perilaku hidup yang menyimpang yang terjadi dalam persekutuan jemaat, baik yang dilakukan secara pribadi maupun komunal, sehingga tidak berkembang tanpa arah yang dapat mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaat. Itulah hendaknya yang harus kita jaga bersama. Untuk rukunan persekutuan dan demi kemuliaan nama Tuhan Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dari renungan yang telah kita dengarkan bersama, maka kesimpulan yang dapat kita renungkan bersama, kita petik bersama, bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan guna dapat menerapkan tes 3 pilar antara lain adalah: 1, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. 2,
kita harus mampu menjaga dan mengendalikan sikap setiap perkataan yang kita ucapkan. Ketiga, kita harus jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Keempat, kita harus menjauhkan sifat dan sikap yang suka berbohong dan berdusta. Yang kelima, gereja dan segenap anggota jemaat harus dapat menegakkan disiplin gereja secara murni dan konsekuen. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 193 pada bait pertama dan kelima. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan. Dengan dilandasi firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan dikumpulkan diiringi dengan nyanyian NKB 208 ayat 1. Nantikan Tuhan
Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa persembahan, dilanjutkan dengan doa syafaat, dan nanti kita ucapkan bersama doa Bapa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga mampu memberikan persembahan kepada Engkau? Apa yang kami berikan ya Tuhan, tidaklah sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau limpahkan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan, Tuhan kiranya berkenan memberkati dan menyucikan persembahan ini untuk dapat kami gunakan di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kehadirat-Mu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat mengikuti kebaktian rumah tangga Jemaat GKP RUL Cibubur secara online. Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati renungan yang sudah disiapkan oleh Majelis Sinode GKP. Renungan sekaligus penjelasan tambahan kiranya menjadi berkat rohani dan jasmani bagi kami sekalian yang akan memotivasi dan menerangi tiap langkah hidup yang kami lakukan pribadi lepas pribadi, segenap anggota jemaat GKP YRUL Cibubur. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, segenap anggota jemaat GKP YRUL Cibubur dari sektor 1 sampai dengan sektor 8. Terima kasih atas sukacita-sukacita dan berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Bila kami sedang menghadapi pergumulan hidup, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut kehendak-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkati obat-obat yang dikonsumsi digunakan untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit yang diderita. Jamahlah kiranya tubuh jasmani mereka pribadi lepas pribadi, sehingga oleh bilur-bilur-Mu dan kuasa darah-Mu, segala sakit penyakit yang diderita disembuhkan dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Curahkan kiranya bagi kami semua pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, segenap anggota jemaat, berkat Tuhan dalam bentuk kedamaian hidup, kesejahteraan hidup, dan kebahagiaan hidup. Inilah doa syafaat yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajari kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian penutup dari NKB 180 ayat 1 dan 2.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian.